Sahabat Rema yang dikasihi Tuhan, berkah dalam. Sudah kita memberi senyum hari ini, Sabtu 8 April 2023. Kita akan merayakan malam Paskah, malam kebangkitan Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita dengan membuat tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Matius bab 28 ayat 1 sampai 10. Sahabat Rema yang dikasihi Tuhan, saya pernah membaca kutipan puisi kecil ini. Siapapun yang telah mendengar warta Paskah tidak akan berjalan lagi dengan wajah yang menampakkan ekspresi tragedi, ekspresi sedih, ekspresi susah. Tidak pula menjalani hidup sebagai manusia tanpa humor yang tiada harapan. Kutipan ini bagi saya jelas mengatakan bahwa kebangkitan Kristus menghancurkan segala ketakutan dan membuka harapan baru untuk hidup sebagai anak-anak Allah yang sudah dimerdekakan oleh kebangkitan Kristus. Maka perayaan kebangkitan ini harusnya menjadikan kita bahagia, penuh sukacita, penuh damai sejahtera. Bacaan Injil yang kita dengarkan dalam malam Paskah ini bercerita tentang beberapa perempuan yang sangat terkejut ketika mereka sampai ke makam Yesus dan hanya melihat seorang pemuda duduk di sana. Dan pemuda itu mengatakan, "Jangan takut, ia telah bangkit." Tapi perempuan-perempuan itu takut. Ini terbukti dengan mereka keluar dari kubur dan berlari meninggalkan kubur itu. Rasa takut yang menyelimuti mereka membuat mereka lupa mewartakan kebangkitan kepada murid-murid Yesus. Ketakutan perempuan itu menutup mata hati mereka akan pesan penting yang harus mereka sampaikan, yang harus mereka wartakan. Katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia melalui kamu di Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakan pada kamu. Ketakutan ini juga tidak hanya menjadi milik perempuan-perempuan yang diceritakan dalam Injil malam ini, tapi sering menjadi ketakutan dan kita orang-orang Katolik untuk mengakui kalau kita adalah murid Yesus. Ketakutan kita untuk mewartakan kebaikan Yesus dalam kehidupan kita. Sering kita seperti perempuan-perempuan itu yang takut untuk mewartakan kebenaran Tuhan dalam kehidupan kita. Kita lebih senang menjadi orang Katolik yang aman-aman saja. Kita lebih senang menjadi orang Katolik yang hanya memikir diri dan keluarga kita. Kita lebih senang menjadi orang Katolik yang tidak mau peduli apapun yang terjadi di sekitar kita. Kita lebih senang menjadi orang Katolik yang hanya mengeluh dan mengeluh. Kita tidak berani untuk menyuarakan sesuatu yang terjadi di sekitar kita. Kita lebih memilih diam dan lebih cari aman. Kita sering membiarkan ketidakbenaran terjadi. Kita lebih sering membiarkan korupsi dan manipulasi. Bahkan kita ikut di sana dan menikmatinya. Kita lebih sering membiarkan kekerasan dan kebencian terjadi. Sering pula memilih diam, dan diam. Kita cari aman. Kita bersembunyi dengan mengatakan itu bukan urusan saya. Sahabat Rema yang terkasih, kita seperti perempuan-perempuan itu yang tidak bisa mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Kita takut untuk menyuarakan kebenaran. Kita takut untuk menyuarakan keadilan. Kita takut untuk berbuat baik. Lalu untuk apa kita merayakan malam Paskah yang penuh sukacita ini? Bagi saya menarik pesan Kristus kepada perempuan-perempuan yang takut itu dengan mengatakan, "Jangan takut." Hendaknya menjadi pesan penting dalam perayaan kebangkitan Kristus malam ini untuk kita, untuk Anda dan saya. Kebangkitan Kristus harusnya memberi semangat baru bagi kita untuk tidak takut lagi, untuk tidak diam lagi. Kita harus berani bersuara. Kebaikan dan kebenaran Tuhan harus kita wartakan. Kebangkitan Kristus hendaknya membuat kita lebih bergairah untuk mewartakan sukacita Tuhan, damai Tuhan kepada sesama kita. Sahabat Rema yang terkasih, tema Paskah bagi kami di Uskup Agung Semarang, tinggal dalam Kristus, hadirkan damai bagi sesama dan alam ciptaan. Tema ini menjadi sangat menarik kalau kita menyadari bahwa kunci dari semua pewartaan kita tentang sukacita Yesus adalah
kesatuan hati kita dengan Kristus, relasi kita yang intim dengan Kristus. Artinya kalau kita ingin menjadi pembawa damai, maka yang harus kita buat adalah tinggal dan menyatu dengan Kristus. Kalau kita ingin mewartakan Yesus, membagikan suara kebaikan Yesus, kuncinya satu, relasi yang intim dengan Tuhan. Maka sebagai murid Yesus yang telah mengalami kebangkitan, kita dipanggil untuk menjadi corong yang menyuarakan kebenaran, keadilan, kebaikan, kedamaian dalam kehidupan kita. Kita tidak hanya menjadi orang Katolik saja, tapi harus berbuah dalam kehidupan kita. Kita menjadi pelopor kebaikan, menjadi pelopor kebenaran, menjadi orang yang tulus dalam karya, menjadi orang yang setia dan rendah hati dalam hidup. Kita menjadi orang-orang yang membawa damai dan sukacita Kristus pada semua orang. Malam ini kita telah merayakan Paskah kebangkitan Kristus. Semoga semua kita yang telah mendengar warta Paskah tidak akan berjalan lagi dengan wajah yang menampakkan ekspresi tragedi, ekspresi sedih, ekspresi susah, ekspresi putus asa dan kehilangan harapan. Tidak lagi mengeluh dan mengeluh, tidak lagi diam dan diam. Tidak pula menjalani hidup sebagai manusia tanpa humor dan tiada harapan. Tapi kita pulang dengan penuh sukacita. Kita pulang dengan membawa harapan baru. Kita pulang dengan membawa damai Kristus. Bahwa saya sudah dibangkitkan Kristus. Saya sudah diselamatkan oleh Kristus. Saya sudah diberi terang baru oleh Kristus. Saya sudah diberi semangat baru. Saya sudah diberi keberanian baru. Sudah diberi suara baru, yakni suara kebenaran dan kebaikan. Dan tiba saatnya kita harus mengatakan, saya tidak pernah akan takut lagi. Saya ingin menjadi pembawa damai Kristus. Saya ingin menghadirkan sukacita Yesus dalam kehidupanku sebagai orang Katolik. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.